Artinya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen berhijrah, pengalaman saya, awalilah hijrah kita dengan ilmu. Awalilah hijrah kita dengan belajar. Awalilah hijrah kita dengan duduk di dalam majelis para ulama. Dan kalau kita datang ke majelis para ulama, jangan berharap mendapatkan wawasan yang banyak, tapi berharaplah menambah iman. Karena ilmu yang pertama kali yang bermanfaat buat kita itu bukanlah wawasan yang banyak, tetapi sesuatu yang kita tahu langsung bisa kita amalkan dan menambah keyakinan kita kepada Allah SWT. Itu tips paling sederhana kalau kita pengen belajar untuk berhijrah. Karena hijrah itu pasti punya banyak tantangan. Kalau kita nggak kuatin ilmu kita, mental kita, keyakinan kita sama Allah, mungkin hijrah kita cuma sehari dua hari, besoknya balik lagi kepada masa lalu. Kita butuh support iman, kita butuh mental kuota iman yang besar, supaya kalau kita ngadepin masalah-masalah dalam perjalanan hijrah, kita siap. Dan salah satu cara mencas iman kita itu adalah hadir di dalam majelis ilmu. Saya teringat kisah seorang sahabat. Jadi ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW pengen belajar Al-Quran. Dia bilang, ya Rasulullah, haditsni, ajarkan saya sesuatu. Karena Rasulullah waktu itu kayaknya sibuk banget. Akhirnya Rasulullah meminta tolong kepada sahabat yang lain, asisten beliau yang ngerti Al-Quran, namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini, by the way, mirip sama Imam Syafi'i. Sekali baca langsung hafal, sekali dengar sesuatu langsung hafal. Teman-teman tahu surat di dalam Al-Quran yang paling panjang? Surat apa? Al-Baqarah. Nah sekarang ada lagi surat di dalam Al-Quran yang paling panjang dan turunnya sekaligus. Kalau Al-Baqarah paling panjang tapi turunnya nggak sekaligus, dicicil gitu kan. Kadang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, walaupun mayoritasnya di Madinah. Ini ada satu surat di dalam Al-Quran itu paling panjang dan turunnya sekaligus. Ini ada Hanan cilik nih. Sama-sama pakai kupluk. Surat apa? Surat Al-An'am. Jumlah halamannya sekitar 11 lembar setengah. Jadi 1 juz lebih dikit. Al-An'am, bayangin 1 juz lebih sedikit. Ketika surat Al-An'am turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ngebacain di hadapan para sahabat sekaligus dari ayat 1 sampai selesai. Selesai Nabi baca, Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, saya udah hafal. Rasulullah takjub, ya Abdullah kamu udah hafal? Ya Rasulullah, coba kamu baca. Maksudnya baca dengan hafalan, tanpa melihat. Karena dulu kan gak banyak yang nulis Quran ya, rata-rata mendengar dan menghafal. Dibacalah Al-Quran surat Al-An'am dari ayat 1 sampai selesai oleh Abdullah ibn Mas'ud. Gak ada satu huruf pun yang keliru. Itu hafalannya luar biasa ya. Sama kayak Imam Syafi'i, kalau baca buku itu kan satu halamannya ditutup kan, karena khawatir kehafal. Jadi kalau baca buku tuh kenapa ditutup? Saya takut kehafal gitu kan ya. Kalau kita buka lebar-lebar takut lupa kan, susah menghafal. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Imam Syafi'i, Al-Bukhari itu nggak ngerti arti lupa. Jadi kalau ada ngomong ke dia, aku kemarin ada hafal hadis cuma lupa. Lupa itu apa? Nggak tahu lupa gitu ya. Kalau kita mah nggak tahu ingat, dia mah nggak tahu lupa. Apa itu lupa, saking hafalannya kuat nih. Nah Abdullah bin Mas'ud ngajarin surat Zalzalah kepada laki-laki tadi yang pengen belajar Al-Quran. Dibacain, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus dibacain, dia mendengar sampai di kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia nangis, terus dia pamitan, dia langsung lari menemui Rasulullah SAW. Dari kejauhan dia manggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sambil nangis, sambil lari. Ketika udah dekat, ngos-ngosan gitu, dia bilang, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah, celaka saya.
Rasulullah bertanya, ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Kata dia, ya Rasulullah, Allah mengatakan setiap amal akan ditimbang, akan dihisab, akan diperlihatkan di hari kiamat. Apakah itu benar ya Rasul? Kata Rasul, benar. Walaupun mithqala dzarrah, walaupun sekecil zarrah. Kata Rasul, benar. Ya Rasulullah, saya punya banyak amalan-amalan yang saya sudah lupa. Apakah Allah masih ingat? Kata Rasulullah, Allah Maha mengingat segala sesuatu. Langsung dia pulang sambil menangis, beristighfar. Kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Setiap mau ngelakuin sesuatu, dia sangat hati-hati. Hanya gara-gara ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini artinya teman-teman, buat orang-orang seperti mereka, satu ayat itu bisa mengubah hidup mereka 180 derajat. Satu ayat bisa membuat mereka yang tadinya ahli neraka tiba-tiba menjadi ahli surga. Hanya satu ayat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena bagi mereka ilmu itu bukan wawasan doang. Ilmu itu bukan hafalan doang. Ilmu itu adalah nambah iman, nambah amal. Sehingga satu ayat doang itu bisa membuat mereka yakin kepada Allah luar biasa. Dan dengan satu ayat itu juga membuat mereka bisa mengganti perbuatan buruk mereka menjadi sebuah amal sholih. Jadi kalau pengen berhijrah, belajar ilmu, duduk dalam majelis ilmu, lalu dengarkan. Mungkin kita cuma dapat kalimat sederhana. Bahkan kalau kita perhatiin hadis-hadis Nabi, Nabi itu jarang banget ceramah panjang-panjang loh. Coba nanti cek di kitab-kitab hadis, kayak hadis Sahih Bukhari. Ada nggak hadis Nabi yang kalau kita baca sejam baru selesai? Jarang banget kan? Rata-rata baca hadis Nabi mah 2 menit juga selesai, nggak ada yang panjang-panjang. Kenapa? Karena Nabi SAW nggak suka ceramah panjang-panjang. Sampai di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab, judulnya anjuran menyederhanakan nasihat. Jadi kalau ngasih nasihat jangan panjang-panjang. Bayangin di zaman Nabi, kalau Nabi khutbah, Nabi naik di atas mimbar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya kita semuanya akan wafat dan dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ceramahnya. Tablik akbar, datang jauh-jauh dari Bandung ke Surabaya, ceramahnya cuma 2 menit. Gimana tuh rasanya? Jadi saya datang, teman-teman semuanya nikahlah. Sesungguhnya gimana pun kalian soleh, kalau belum nikah tetap aja namanya setengah agama. Kalau kita udah menikah, walaupun amalannya mungkin gak hebat-hebat amat, tapi udah utuh agamanya. Contoh, ada 2 orang, satu udah nikah, satu belum. Yang udah nikah ceritanya wudhu terus sholat 2 rakaat, sholat sunnah gitu. Yang belum nikah santai-santai aja di rumah gitu. Lu nggak sholat? Enggak. Memang kenapa? Gue udah ngelihat istri gue gitu. Emang bedanya apa? Ngelihat istri itu sama dengan sholat sunnah 2 rakaat. Hanya dengan memandang pasangannya dengan kasih sayang, dia dapat pahala. Coba kalau kita belum nikah, gimana cara dapat pahala kayak gitu? Nggak bakalan. Ngepoin mantan, nggak bisa. Wah, ini dia lagi ngapain ya sekarang? Kan kepo banget kan, belum bisa move on gitu. Cari-cari, stalking segala macem. Udah nemu, ternyata postingan terbaru dia lagi berdiri di atas pelaminan. Wah, itu kan berat banget ya. Lagi ngedampingin kakaknya yang nikah. Oh, masih ada harapan nih. Terus nyari dia sekarang sama siapa gitu. Wah, ternyata kok semuanya fotonya sendiri. Oh, berarti saya masih ada harapan, gak bisa move on gitu kan. Datang-datang ke rumahnya pengen ngelamar, ternyata suaminya lagi kuliah di luar negeri. Makanya dia fotonya sendiri. Wah, itu paling berat. Apalagi kalau pas diputusinnya tuh dengan bahasa santun. Santun, tapi kayak mematikan gitu. Kita udahan aja ya. Maksud kamu gimana? Kita jadi adik kakak aja. Wah, itu kan berat banget tuh. Mending dia bilang kita musuhan aja yuk, daripada jadi adik kakak. Udah masih ada hubungan tapi tidak ada status. Balik lagi, ini balik ke ujung masalah jomblo aja. Saya pengen hari ini istiqomah, gak mau ngebully. Lagi Ramadan, daripada pahala saya berkurang gara-gara ngebully jomblo kan, didoain yang jelek-jelek. Ternyata kalau
kalau kita pengen belajar Islam itu bukan mencari wawasan yang luas, bukan menghafal lebih banyak dalil. Nomor satu itu boleh, tapi nomor satu adalah cari satu nasihat yang bisa buat kita nambah iman, terus amalkan. Nanti amalan itu akan nuntun kita kepada nasihat berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan duduk dalam taklim berharap nemu sebuah wawasan baru gitu. Nggak harus kayak gitu. Kadang-kadang kita dengar khutbah Jumat, apa yang kita dengar kayak sesuatu yang kita udah tahu. Ini saya udah pernah dengar nih. Apakah sia-sia? Ternyata teman-teman, kalau teman-teman duduk dalam satu majelis taklim, mendengar nasihat yang teman-teman udah pada tahu, maka sadarlah bahwa mungkin Allah sengaja memperdengarkan itu lagi kepada kita karena kita belum mampu mengamalkannya. Makanya dengerin lagi hal yang sama. Saya pernah dengerin khutbah Jumat karena saya sekitar 2 tahun terakhir nggak khutbah Jumat di mana-mana, kecuali di masjid yang paling dekat dengan DKM, jadi nggak enak gitu ya. Rata-rata jadwal khutbah Jumat saya kosongkan. 2 tahun ini saya nggak khutbah Jumat. Kenapa? Saya ngerasa udah kebanyakan menceramahi orang lain, tapi jarang diceramahi. Jadi pengen ngerasa gimana sih kalau diceramahin. Itu ajaib banget tuh. Awal-awal dengan khutbah Jumat itu kayak ngegerutu gitu. Khatib ngomong apa? Ini saya juga udah tahu. Penyakit ustadz ya. Khatib ngomong apa lagi? Ini dalilnya bukan kayak gitu harusnya nih. Kritik aja tuh. Ini mental pertama nih, awal-awal mendengar khutbah. Lama-lama mulai sadar, oh ternyata kalau saya udah tahu tapi masih dengar juga, berarti saya emang belum mengamalkan. Makanya Allah perdengarkan lagi. Cari satu nasihat yang bisa membuat kita tuh makin yakin sama Allah, terus menambah amal solih. Bukan mencari wawasan yang banyak. Kalau ada satu nasihat yang kita udah tahu dan kita dengar untuk kesekian kalinya, berarti kita memang belum mengamalkan nasihat itu. Makanya Allah perdengarkan lagi. Apalagi kalau misalnya kita dengar ceramah, ustadznya tuh ngomongin temanya tuh kayak kita banget gitu.